Halo Marketeers, selamat datang di program Semarak Nusantara. Program ini Marketeers TV hadirkan khusus untuk menyambut Hari Raya Kemerdekaan Republik Indonesia ke-76 tahun. Selama sebulan penuh, Marketeers TV akan menghadirkan berbagai konten untuk memperkuat kembali rasa kecintaan dan nasionalisme dalam program Semarak Nusantara. Saya Delia Amanda yang akan menjadi host pada hari ini. Nah, untuk tema hari ini, kita akan membahas tentang Merdeka Creativity Campaign. Melalui pembahasan ini, kita akan membedah strategi kampanye pemasaran pada momentum perayaan kemerdekaan. Dan untuk pembahasan kita tersebut, Marketeers TV sudah kehadiran tamu istimewa. Kalau begitu, kita langsung saja menyapa narasumber Marketeers TV hari ini. Ibu Wiwin Dewi Herawati, Chief Marketing Officer PT Si Cepat Express Indonesia. Halo Bu Wiwin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya, sehat? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat nih Bu. Kalau Ibu gimana Bu kabarnya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Makasih ya Bu Wiwin telah berkenan hadir pada hari ini untuk ngobrol dan berbagi insight bersama kami di sini. Sama-sama, silakan Delia. Nah, tadi kan saya sudah jelaskan sebelumnya apa yang akan kita bahas pada hari ini, yaitu kampanye pemasaran. Sepanjang tahun 2021, Si Cepat sebagai salah satu perusahaan ekspedisi pastinya sudah punya agenda ya, Bu? Dan tentunya para marketer sudah penasaran nih, apa sih yang disiapkan Si Cepat, khususnya untuk bulan Agustus ini yang punya momentum spesial, yaitu perayaan kemerdekaan. Tanpa perlu berlama-lama lagi, kita sudah bersama Ibu Wiwin, ahlinya pemasaran Si Cepat. Kalau begitu langsung saja saya tanya ya Bu. Nah, untuk Bu Wiwin, bagaimana Si Cepat melihat momentum perayaan kemerdekaan Republik Indonesia di tahun ini? Adakah sesuatu yang berbeda dibandingkan tahun lalu? Karena seperti yang kita ketahui Bu, dalam 1 tahun terakhir, Indonesia harus menghadapi pandemi COVID-19. Ya, jadi gini Mbak Delia, terima kasih untuk pertanyaannya. Tadi sudah di-mention, sekarang ini kan kita lagi lumayan berjuang keras ya, bagaimana caranya kita bisa keluar dari pandemi ini. Jadi step by step banyak yang kita lakukan, mulai dari PPKM, kemudian sekarang ada lagi PPKM berkelanjutan dengan skala 4 dan seterusnya gitu ya. Nah, tentu saja Si Cepat dalam hal ini harus mensupport apa yang sudah dicanangkan oleh pemerintah, karena semuanya sudah jelas ada tujuannya dan supaya kita segera keluar dari pandemi ini, gitu ya. Nah, lalu apa yang Si Cepat lakukan pertama kali itu terkait dengan bagaimana kita mendukung PPKM ini. Jadi dalam rangka kemerdekaan kita harus memberikan kemerdekaan itu sendiri gitu ya, dan kebebasan bagi setiap warga negara Indonesia yang terdampak dari PPKM ini. Bagaimana caranya supaya mereka bisa dimudahkan dalam beraktivitas. Tentu saja dengan adanya PPKM ini, masing-masing warga negara Indonesia itu diminta atau disarankan untuk tetap di rumah. Nah, ada beberapa inisiatif yang kami lakukan. Pertama, dengan kami mengeluarkan beberapa produk dari layanan yang bisa dinikmati melalui e-commerce ya. Jadi karena sekarang semua transaksi atau untuk pemenuhan kebutuhan sehari-hari dilakukan melalui e-commerce. Mbak Delia mungkin bisa lihat juga kebutuhan sehari-hari sekarang Mbak Delia bisa pastikan semuanya dilakukan melalui transaksi e-commerce ya, mulai dari kebutuhan untuk sehari-hari, untuk bekerja semua dilakukan dengan transaksi di e-commerce. Nah, dalam hal ini peran Si Cepat tentu saja sangat berperan penting gitu ya. Nah, untuk kemudahan para UMKM-nya sendiri, kemudian para bayarnya sendiri, kita mengeluarkan beberapa produk yang kita sudah ada di beberapa e-commerce dengan tarif yang lebih terjangkau lagi gitu. Salah satunya misalnya untuk pembelian produk yang kecil-kecil, misalnya kalau Mbak Delia mungkin mau beli masker, mau beli aksesoris gitu ya. Nah, kita kenakan itu hanya setengah kilogram saja biayanya dari dibandingkan yang sebelumnya kita punya produk 1 kilogram gitu. Nah, lalu kemudian tidak terlepas dari hanya produk dari layanan untuk yang berimpact kepada tarif itu tadi,
kita juga melakukan beberapa inisiatif yang berkaitan dengan CSR. Nah, kalau kita lihat dampak pandemi ini dengan adanya PPKM tentu saja akan makin meluas ya. Nah, saat ini si Cepat itu sedang mensupport beberapa kegiatan yang dilakukan diinisiasi oleh pemerintah, antara lain adalah layanan telemedicine. Nah, layanan telemedicine ini kami ikut serta di dalamnya dengan mengantarkan obat yang memang sudah dipesan atau melalui layanan telemedicine ini, dan pengantarannya itu sendiri tidak dikenakan biaya. Jadi setiap masyarakat yang sedang terpapar COVID-19 saat ini bisa mendapatkan konsultasi gratis dengan dokter, kemudian juga obat yang gratis melalui layanan telemedicine. Lantas obatnya itu sendiri diantarkan ke alamat si penderita COVID-19 ini dengan semuanya juga tanpa biaya. Jadi semuanya kita membentuk satu tim yang khusus untuk layanan telemedicine ini. Jadi artinya pada saat kita harus memproses beberapa barang-barang yang dilakukan penjualan melalui e-commerce dan channel lainnya, itu kita punya tim khusus untuk melakukan penjemputan paket atau barang dan pengantarannya dengan tim yang biasa dilakukan. Kemudian untuk layanan telemedicine, kami sendiri sudah menyiapkan timnya untuk juga mengantarkan obat sampai ke tangan pasien. Gitu, Mbak Delia. Nah, kemudian inisiatif yang lain apa? Ada juga gerakan yang namanya Indonesia Pasti Bisa. Mungkin Mbak Delia juga sudah sempat melihat atau mendengar berita tentang gerakan Indonesia Pasti Bisa. Nah, si Cepat itu turut serta juga di dalam gerakan Indonesia Pasti Bisa. Apa yang dilakukan? Gerakan tersebut ada memberikan seperti pengantaran paket isoman untuk makanan, bekerja sama dengan beberapa restoran. Kemudian ada paket sembako untuk isoman juga. Nah, untuk biaya kirimnya itu menggunakan kurir si Cepat dan tidak dikenakan biaya ongkos kirim. Itu salah satu bentuk juga dukungan kami terhadap gerakan Indonesia Pasti Bisa. Hal lainnya juga yang sedang dilakukan oleh Gerakan Indonesia Pasti Bisa adalah memberikan pinjaman untuk oksigen. Nah, pinjaman untuk oksigen sendiri ini juga sama halnya pada saat di-drop ke beberapa puskesmas dan tempat-tempat lainnya, itu dilakukan oleh kurirnya si Cepat, dan itu juga tidak dikenakan biaya pengantaran. Jadi itu salah satunya pada saat kemerdekaan ini kita memang harus memberikan kontribusi menselaraskan dengan perjuangan bangsa ini di tengah COVID-19, supaya apa yang menjadi tujuan dari pemerintah, apa yang menjadi cita-cita atau harapan dan doa seluruh masyarakat Indonesia saat ini agar segera terbebas dari pandemi ini, si Cepat selalu ada dan selalu berusaha untuk ikut serta di dalamnya. Gitu Mbak Delia. Wow, luar biasa sekali nih Bu. Ternyata si Cepat sangat mendukung ya Bu program pemerintah dalam mengadakan PPKM maupun dengan memfasilitasi masyarakat yang terpapar COVID-19. Ya. Luar biasa nih Bu. Si Cepat mengeluarkan produk melalui e-commerce, lalu melayani telemedicine, juga mengantarkan obat dengan secara gratis, dan mendukung gerakan Indonesia Pasti Bisa. Luar biasa. Nah Bu, adakah peluang atau sesuatu menarik yang ditangkap si Cepat untuk momentum 17 Agustus tahun ini, Bu? Dan apa yang sudah dipersiapkan? Ya, momentumnya saat ini adalah bagaimana pada saat yang sedang dikeluarkan oleh pemerintah, terutama dengan adanya kemarin Pak Jokowi juga kan sempat memberikan pemaparan dan beberapa para menteri, di mana pada saat ini adalah momentumnya untuk kita bersama-sama saling membantu. Ya, kalau saya tidak salah itu kan menjadi tagline-nya di ulang tahun kemerdekaan kita di tahun ini, saling membantu. Nah, kenapa saling membantu ini? Nah, ini pula yang sudah dilakukan juga oleh si Cepat. Nah, saling membantu salah satu contohnya juga yang dipersiapkan adalah kita bekerja sama dengan misalnya Pemprov DKI. Nah, saat ini seperti Mbak Delia ketahui, beberapa rumah sakit ini penuh sekali dengan pasien COVID dan non-COVID.
Bahkan beberapa pasien, beberapa rumah sakit itu mendirikan tenda-tenda untuk ekstensi dari rumah sakit itu sendiri. Nah, beberapa minggu yang lalu dan kita akan tetap berjalan, kita mendukung program tersebut dengan memberikan bantuan alat-alat kesehatan untuk program ekstensi rumah sakit yang ada di DKI. Lainnya itu juga kita memberikan beberapa program-program yang memang memanfaatkan momentum ini. PPKM berlanjut itu banyak juga yang kehilangan atau berkurangnya mata pencaharian. Nah, melalui program Si Cepat Peduli, kami juga mensalurkan, mendonasikan beberapa paket sembako kepada mereka yang terdampak PPKM ini gitu. Jadi beberapa program dan kedepannya ada program vaksinasi dan lainnya itu juga kita fasilitasi dan memanfaatkan momentum di mana program pemerintah bahwa segera harus seluruh masyarakat divaksinasi, kita juga ikut di dalamnya. Jadi kita ikut membuat mensponsori beberapa program untuk vaksinasi. Jadi dan program vaksinasi ini dan yang lainnya itu akan masih berjalan. Kita sudah membuat planning sampai dengan Desember 2020. Seperti diketahui juga Mbak Delia bahwa untuk program COVID ini di awal beberapa minggu yang lalu kami sudah mencanangkan sejumlah budget atau dana untuk penanggulangan COVID-19 senilai 10 miliar rupiah. Baik Bu, jadi momentum kemerdekaan ini Si Cepat tuangkan dalam momentum saling membantu ya Bu, bekerja sama dengan Pemprov DKI membantu alat-alat kesehatan kepada masyarakat dan juga melalui Si Cepat Peduli. Ya. Baik Bu, nah terlepas dari pandemi yang masih harus dihadapi, apa tantangan yang Bu Win lihat dari salah satu momentum spesial bagi masyarakat Indonesia ini? Jadi tantangannya begini Mbak Delia, pada saat kita jalan itu adalah begitu banyaknya masyarakat maupun institusi yang perlu kita bantu. Termasuk juga jangan salah tenaga kesehatan kita atau nakes kita itu juga perlu adanya perhatian dari berbagai pihak termasuk Si Cepat juga. Mengapa demikian? Karena pada saat banyak yang terpapar COVID-19, tenaga nakesnya itu semakin berkurang. Kenapa semakin berkurang? Karena tenaga nakesnya sendiri juga banyak yang berjatuhan, banyak yang sakit nih nakesnya. Nah, untuk itu kita juga memikirkan, Si Cepat sendiri memikirkan bagaimana kita akan saling bahu-membahu, membantu. Jadi melalui grup Si Cepat kita melakukan penggalangan dana, termasuk juga mendapatkan vitamin untuk para nakes. Nah ini jadi tantangannya karena pada saat COVID COVID ini masih tinggi, semua harus banyak yang kita support, semua harus kita lindungi. Jadi tidak hanya masyarakat yang terpapar COVID atau yang terdampak juga oleh PPKM, tapi juga nakesnya juga harus kita perhatikan. Nah, challenge-nya adalah bagaimana kami sendiri bisa bergandengan tangan dengan pihak-pihak lain di luar grup Si Cepat untuk mengajak keseluruhannya agar ikut memperhatikan banyak pihak. Ya, jadi tidak hanya masyarakat, tetapi juga tenaga kesehatan. Nah, ini challenge-nya buat kami bagaimana kami bisa mengajak. Tentu saja kami melirik yang namanya Gerakan Indonesia Pasti Bisa. Nah, mudah-mudahan melalui Gerakan Indonesia Pasti Bisa, yang lain juga bisa tergerak. Jadi kita sama-sama bahu-membahu untuk membantu seluruh lapisan masyarakat. Gitu. Jadi challenge-nya seperti itu. Kalau dari sisi ekspedisi sendiri sebetulnya kami banyak mendapatkan kelonggaran ya dari PPKM ini. Karena kami termasuk salah satu perusahaan yang masuk sektor yang krusial gitu ya, sehingga kami diberikan kebebasan untuk bisa tetap mengantarkan apa yang sudah menjadi kewajiban kami. Begitu Mbak Delia.
Baik Ibu, jadi si Cepat ini kan memang sangat aktif dalam penanggulangan COVID-19 ini ya Bu. Tapi kembali lagi ke dalam perusahaan sendiri Bu. Seberapa penting momentum kemerdekaan bagi si Cepat sebagai jasa ekspedisi untuk menggait lebih banyak pengirim Bu? Nah, kita itu tidak terlepas dari beberapa inovasi yang kita selalu sediakan ya. Tadi saya di depan sempat menyampaikan kita punya inovasi untuk menerbitkan tarif 0,5 gitu ya di e-commerce gitu. Itu salah satu juga yang untuk bisa membantu teman-teman UMKM supaya tetap bisa bertumbuh bisnisnya di kala pandemi saat ini gitu. Nah, kemudian juga beberapa inovasi lainnya termasuk juga bagaimana kami melakukan tindakan preventif terhadap karyawan si Cepat itu sendiri. Kami setiap hari melakukan pendataan berapa banyak yang sudah divaksinasi, berapa yang belum. Dan yang belum ini tetap kami akan sediakan difasilitasi untuk melakukan vaksinasi. Kemudian kami juga melakukan ekstra perlindungan. Jadi di setiap gerai untuk setiap barang yang kami pick up kemudian yang akan kami antar itu harus disemprot dengan disinfektan. Kemudian setiap gerai juga kita sediakan untuk tempat cuci tangan, jadi ada air mengalir gitu ya, jadi dan sabun, dipastikan seluruh karyawan kita, terutama untuk yang gerai operasional itu semuanya sehat gitu. Dan kemudian jikalau ada yang terpapar COVID-19, kami juga langsung melakukan penanganan. Jadi di mana beberapa hari yang lalu misalnya ada karyawan yang butuh oksigen, kita langsung kedepankan, kita langsung kirimkan oksigen untuk karyawan. Jika memang dibutuhkan rumah sakit atau tempat isoman, kami juga sudah bekerja sama dengan Pemprov DKI. Beberapa kami juga alhamdulillah diberikan kelonggaran untuk diberikan space isoman bagi karyawan kami yang terpapar. Jadi itu salah satu tindakan preventif. Kemudian juga diberikan vitamin kepada karyawan sendiri supaya mereka tetap bisa fit gitu ya, karena logistik atau ekspedisi ini sendiri kan menjadi tumpuan di saat ini Mbak Delia. Jadi tumpuan, jadi jangan sampai juga karyawannya pada sakit gitu ya, karena kan harus siap ada di garda depan sama halnya dengan tenaga kesehatan, di mana kami juga harus selalu siap dan harus mengantarkan sesuai dengan janji kami, yaitu 1 hari sampai gitu. Bahkan sekarang itu bayar reguler berasa same day gitu kan. Jadi dalam waktu 8 jam itu sudah sampai di tangan penerima gitu Mbak Delia. Luar biasa nih Bu, jadi si Cepat sangat mengutamakan protokol kesehatan agar pengirim juga merasa aman ya Bu, menggunakan jasa si Cepat. Dan juga karyawan si Cepat sangat diperhatikan nih Bu, kesehatannya agar mengantarkannya juga dengan kondisi yang fit ya Bu. Ya. Lalu Bu, strategi apa yang si Cepat gunakan untuk mendorong peningkatan jumlah pemakai jasa selama momentum kemerdekaan ini? Apakah ada yang sudah disiapkan? Kita masih tetap terus yang namanya promosi ya, Mbak. Jadi jualan tetap harus jalan gitu ya. Jadi promosi itu tetap kita lakukan melalui beberapa teman-teman influencer tiap dalam 1 bulan itu kita ada yang namanya campaign payday gitu kan ya. Jadi pada saat payday itu biasanya apa sih, orang biasanya belanja gitu kan, termasuk juga belanja kebutuhan bulanan gitu. Nah, jangan lupa di Si Cepat ini ada yang namanya bayar reguler tapi cepat sampai juga, jadi berasa same day gitu. Nah, beberapa promosi yang kami lakukan ini sekarang sampai juga dengan kita lakukan pembenahan dari sisi aplikasi Si Cepat gitu kan. Jadi ada beberapa program loyalty dan retention juga yang bisa kami lakukan kepada teman-teman UMKM supaya juga tetap mendapatkan manfaat dari membernya Si Cepat gitu kan. Jadi macam-macam Mbak Delia. Di antaranya adalah pada saat pandemi saat ini butuh semuanya teman-teman UMKM ini diberikan support ya. Jadi supportnya berupa apa saja. Untuk yang loyal member ini macam-macam. Jadi pada saat kebutuhannya butuh bubble wrap, butuh untuk kebutuhan packing dan lain sebagainya itu kita berikan secara gratis. Kemudian
Kalau misalnya mau promosi, butuh studio foto gitu ya dari produknya, atau bahkan membuat video dari produknya, itu kami juga sediakan karena tim marketingnya sendiri kami sudah memiliki apa namanya tim yang memang akan membuat dari sisi presentasi produk itu sendiri, kemudian bagaimana cara apa namanya mengiklankannya sendiri kita bantu, dan semua layanan itu kita berikan gratis gitu Mbak Delia. Baik, jadi strategi secepat untuk mendorong peningkatan jumlah pemakaian jasa ini dengan melakukan promosi yang dilakukan melalui influencer, campaign payday, dan juga program loyalty kepada UMKM yang sudah menjadi member Si Cepat ya, Bu? Iya, betul. Baik, marketeers, masih banyak insight menarik yang akan di-share oleh Bu Wiwin tentunya, dan jangan kemana-mana, kita akan kembali sesaat lagi. Halo marketeers, kembali lagi dalam perbincangan dengan Ibu Wiwin Dewi Herawati, Chief Marketing Officer PT Si Cepat Express Indonesia. Nah, melanjutkan perbincangan dengan Bu Wiwin sebelumnya, menurut Bu Wiwin, strategi pemasaran yang seasonal seperti mengoptimalkan momentum kemerdekaan Republik Indonesia ini baiknya berbeda dari tahun ke tahun, hanya perlu melakukan modifikasi atau justru setiap tahunnya harus ada perubahan secara total. Kalau ada perubahan sendiri, biasanya apa, Bu, yang mempengaruhinya? Ya, jadi kalau perubahan secara total biasanya kita lihat dari market itu sendiri saat ini. Jadi kami setiap tahun itu selalu membuat yang namanya seasonal program. Jadi tidak hanya momentum kemerdekaan 17 Agustus, tetapi juga hari-hari penting lainnya. Jadi misalnya ada Harbolnas, kemudian Ramadan gitu. Kita selalu membuatkan campaign yang kita pikirkan benar-benar tujuannya untuk siapa saja. Apakah untuk teman-teman UMKM sebagai seller ataupun juga kepada seluruh masyarakat seperti menjadi buyer gitu ya. Jadi macam-macam nih kampanyenya. Ada campaign yang direct impact to purchase, ada juga yang berupa edukasi gitu. Nah, jadi yang dinamakan dengan merombak total itu biasanya kita lihat tren market yang berlaku juga. Nah, contohnya yang sekarang kami tidak terlalu mementingkan dari sisi komersial ya gitu, karena momentum saat ini adalah momentum bagaimana Indonesia bisa cepat bangkit dari pandemi ini, dari efek-efek yang ditimbulkan pandemi ini, sehingga yang kami dorong adalah lebih banyak ke activity CSR. Tentu saja bagaimana cara mengemasnya harus yang lebih kepada juga disesuaikan dengan segmen market kami gitu. Jadi yang sebelumnya saya pernah paparkan juga melalui Si Cepat Peduli, yang kami targetkan adalah siapa saja masyarakat yang terdampak, misalnya yang tadi saya sampaikan, yang misalnya mendapatkan penghasilannya harian, kemudian terdampak PPKM sehingga tidak mendapatkan penghasilan. Lainnya lagi, kami juga melihat bagaimana bisa menyemangati kepada anak-anak yatim ataupun anak-anak yatim piatu yang orang tuanya meninggal karena COVID gitu. Nah, ini juga menjadi salah satu perhatian dari kami gitu. Jadi biasanya yang kami lakukan, Mbak Delia, kita akan lihat tren dari sisi market saat ini, kemudian apa yang lebih dibutuhkan oleh masyarakat pada umumnya saat ini, melihat dari momentum yang ada, contohnya saat ini gitu Mbak Delia. Baik Ibu, jadi Si Cepat ini selalu mengadakan campaign yang mengikuti momentum dan tren saat ini ya Bu, dan juga melihat market terlebih dahulu. Nah baik Bu, untuk menggambarkan kepada para pengguna jasa Si Cepat tentang apa yang Si Cepat hadirkan pada momen spesial misalnya di bulan ini, tadi Bu Win sempat jelaskan kalau mengajak influencer juga untuk mempromot, biasanya Si Cepat
mempublikasikan lewat mana saja, Bu, selain dari influencer yang biasanya hadir di sosial media? Saat ini kita memang lebih heavy ke digital ya, Mbak Delia, karena kan itu yang sangat powerful dan impactful gitu. Jadi channelnya sosial media, jadi tidak hanya Instagram, Facebook, TikTok juga sekarang kami lakukan, kemudian juga promosi melalui website dan lain-lainnya itu kami tetap lakukan. Jadi secara konsisten itu kita lakukan. Karena apa? Supaya masyarakat itu sudah terbiasa dulu nih. Biasanya nyari si cepat ada di mana sih? Oh, biasanya ada di brand ambasadornya si cepat gitu kan. Ada di ini. Kemudian misalnya, oh biasanya ada lagi program-program yang dilakukan oleh para influencer sehingga dari situ bisa mereka ikuti gitu ya. Yang lainnya melalui partner kami, partner e-commerce gitu ya. Nah, itu yang kita lakukan sejauh ini. Begitu Mbak Delia. Baik, Bu. Jadi si cepat ini melalui digital ya, Bu, terutamanya melewati sosial media seperti Instagram, TikTok, website yang ada oleh si cepat ya, Bu. Satu lagi dengan YouTube. Oh, YouTube juga ada, Bu, si cepat. Nah, Bu, apakah tahun ini si Cepat Express akan melakukan penambahan pick up, drop point, outlet, dan apakah menggandeng pihak lain, Bu? Iya, saat ini kami sudah ada partner untuk menambah drop point gitu ya. Jadi kita berpartner dengan PT Logitech Digital Nusantara atau LDN, di mana LDN ini memiliki juga jaringan retail yang cukup luas. Nah, saat ini LDN memiliki jaringan retail seperti Telco, kemudian juga dengan Alfamart, sehingga di beberapa Alfamart sekarang ini kita sudah kerjasama dengan lebih dari 4.000, kemudian dengan jaringan Telco itu sudah kurang lebih sekitar 700. Nah, jadi bisa ditemukan di situ ada yang namanya si cepat poin. Selain itu juga kami memang menambah kapasitas sendiri ya gerai. Saat ini juga untuk drop point kami itu sudah ada, drop point dan pick up itu sudah ada 1.200 di seluruh Indonesia. Jadi kita terus menambah karena ini juga dilihat dari kebutuhan dari transaksi e-commerce yang makin meningkat setiap hari karena behavior yang ada saat ini memang berubah dari tahun sebelumnya, meskipun tahun sebelumnya itu juga sudah COVID ya di tahun 2020, tapi sekarang sudah makin meningkat lagi Mbak Delia, sehingga kami perlu melakukan tetap ekspansi dalam hal juga penambahan gerai, selain juga kami berpartner dengan LDN. Baik, Bu. Jadi si cepat ini menggandeng beberapa partner ya, Bu, untuk dropship seperti dengan LDN yang memiliki jaringan retail yang luas. Ya. Nah, Bu, ada nggak sih temuan menarik dari si cepat mengenai riset-riset kebiasaan konsumen pada momentum kemerdekaan Republik Indonesia tahun sebelumnya, dan apa yang diantisipasi di tahun ini? Sebetulnya riset yang kami lakukan selalu ada. Jadi setiap tahun itu kita melakukan 2 kali riset gitu ya, terkait dengan CSI maupun juga dengan brand health gitu. Nah, intinya tidak direct kepada apakah di setiap riset itu kami melakukan riset beberapa campaign yang dilakukan secara seasonal gitu. Itu memang belum kami lakukan. Tapi dalam 1 tahun kami melakukan riset terkait dengan CSI dan brand health. Karena dari feedback tersebutlah kami memulai pembenahan juga apa yang kami perlukan, kemudian apa yang kami harus tingkatkan begitu. Nah, jadi setiap tahunnya karena dari riset itulah juga kami membenahi diri gitu. Yang kami utamakan adalah bagaimana pelayanan kami makin meningkat. Jadi tidak ada penurunan dari sisi kualitas layanan gitu, Mbak. Baik, Bu. Jadi memang si cepat ini melakukan beberapa riset untuk menjadikan bahan meningkatkan kualitas ya, Bu, untuk kepada masyarakat. Dan menurut Bu Wiwi, apa tolak ukur dari keberhasilan suatu strategi pemasaran
yang dilakukan perusahaan, khususnya pada momentum seperti perayaan kemerdekaan Republik Indonesia ini, Bu? Sebetulnya apa yang menjadi tolok ukur buat kami itu adalah semakin berkurangnya ya sentimen negatif yang yang kami dapatkan dari masyarakat. Sebetulnya itu sih Mbak Delia. Jadi semakin banyak yang memberikan feedback positif, dari situlah kami melihat bahwa setiap kampanye yang kami lakukan itu kami anggap cukup berhasil. Nah, kemudian juga adanya peningkatan market share gitu. Nah, dari situ juga kami melihat berarti ada dampak dari yang kami lakukan. Tapi tentu saja dari hal-hal tersebut kami tidak lantas cepat puas gitu ya. Karena banyak sekali hal-hal yang harus kami tambah, kami benahi, dan kami juga mempunyai rencana yang strategis di mana misalnya kami ingin memperluas jaringan, kami ingin juga menjadi nomor 2 gitu ya, sebagai pemain ekspedisi di e-commerce bisnis gitu. Jadi banyak sekali juga ambisi yang kami canangkan setiap tahunnya dan bagaimana cara kami meraihnya. Begitu Mbak Delia. Baik, jadi si cepat ini lebih mengutamakan feedback dari para pelanggan itu sendiri ya Bu, untuk melihat keberhasilan yang telah dilakukan oleh si cepat. Nah, pada setiap momentum seasonal marketing, berapa pertumbuhan yang dicapai dibandingkan masa biasanya, Bu? Untuk setiap kampanye atau bagaimana? Pada momentum seasonal marketingnya, Bu. Berapa pertumbuhan yang dicapai? Ya, jadi setiap kali kami membuat kampanye itu kami membuat target ya gitu. Jadi setiap kali ada target di kampanye satu event itu biasanya kami mentargetkan di atas 50% dan alhamdulillah kami selalu achieve tuh. Jadi tercapai, jadi bahkan kami seringkali membuat target itu misalnya 60 sampai dengan 65% setiap kampanye. Nah, alhamdulillah kita bisa achieve di angka sekitar 80%. Nah, kalau kita lihat year on year growth-nya si cepat sendiri itu berada di angka achievement 143%. Wow, luar biasa sekali nih, Bu. Jadi si cepat membuat target ya, Bu, pasti selalu di atas 50% dan itu selalu ke-achieve. Nah, Bu, terakhir, apa harapan dan pesan Bu Wiwin untuk pengguna jasa si cepat di seluruh Indonesia? Harapannya tentu saja dengan berbagai inovasi yang kami luncurkan semua bisa dinikmati dan harapannya juga bisa sama-sama menambah pertumbuhan ekonomi, membantu juga bagaimana teman-teman UMKM terbantu dengan adanya beberapa inovasi dari si cepat, kemudian beberapa layanan termasuk juga layanan untuk loyalty dan retention yang kami lakukan itu bisa bermanfaat. Tentu saja kalau bermanfaat maka bisnisnya kita akan sama-sama growth karena apa yang dicapai oleh si cepat hari ini tentu saja tidak terlepas dari dukungan semua teman-teman UMKM. Jadi harapannya meskipun di masa pandemi saat ini yang cukup struggling buat kami semua, tentu saja harapan kami adalah semuanya bisa tetap bertumbuh dan semuanya juga bisa tetap semangat. Gitu Mbak Delia. Baik, Bu Wiwin. Nah, dari perbincangan kita dengan Bu Wiwin tadi, bisa kita simpulkan bahwa strategi pemasaran si cepat terus mengembangkan bisnisnya khususnya saat momentum seperti perayaan kemerdekaan Republik Indonesia ini ya, Bu, dan terus meningkatkan kualitas di bidang protokol kesehatan agar pengguna jasa juga merasa aman dan tidak takut Ibu terpapar COVID-19. Nah, marketeers, demikian perbincangan kita hari ini. Terima kasih untuk Ibu Wiwin Dewi Herawati, Chief Marketing Officer PT Si Cepat Express Indonesia yang sudah berbagi, memberikan insight dan inspirasi bagi kita semua. Semoga pandemi ini cepat berlalu agar semua sektor perusahaan bisa berjalan normal seperti biasanya. Saya Delia Amanda beserta tim yang bertugas pamit undur diri. Stay safe, stay healthy Indonesia. Salam merdeka.